Salam teman-teman. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan sharing mengenai pengalaman saya ketika melayani di ibadah Minggu PMK. Puji Tuhan, selama saya mengikuti ibadah Minggu PMK, saya diberi kesempatan 2 kali untuk pelayanan di ibadah Minggu tersebut. Jadi saya diberi tanggung jawab untuk berpelayanan di bidang musik, yaitu khususnya saksofon. Jadi saya sangat bersyukur sekali Tuhan beri kesempatan ini, dan saya terberkati sekali karena saya sudah beri kesempatan untuk bisa melayani di ibadah minggu di PMK Telkom University. Dan saya juga akan sharing mengenai apa saja khotbah yang saya dapatkan, insight yang saya dapatkan ketika saya beribadah selama di PMK Telkom University. Jadi teman-teman, khotbah yang pertama itu bertemakan Call to Serve, Even in Struggles, yang dibawakan oleh pengkhotbah bernama Chris Sujatmoko. Ayat pokoknya adalah di Yohanes 12 ayat 24 sampai 26. Dia berkata kepada kita, pernah gak sih kita ini merasa aku sudah melayani, sudah berkorban, tapi kok hidup ini malah makin berat, seolah-olah pelayanan kita ini justru menambah tekanan. Kak Chris ini bilang, justru di momen itulah Tuhan tuh sedang memproses hati kita, bukan untuk menghancurkan, tapi membuat kita ini berubah. Yesus berkata, jika biji gandum tidak jatuh dan mati, ia tetap satu. Tetapi jika ia mati, ia berbuah banyak. Jadi biji yang jatuh dan mati ini tidak berarti hancur, tetapi bertransformasi. Begitu pula dengan hidup rohani. Jadi di dalam pelayanan, kita ini belajar banyak sekali hal. Kita belajar merendahkan diri, kita belajar mengalah, kita belajar menahan ego, kita juga belajar taat meski tidak dilihat. Jadi semakin kita mati atas keinginan diri, semakin besar ruang bagi Tuhan untuk membentuk karakter. Jadi Tuhan tidak mencari pelayan yang kuat, Tuhan ini mencari pelayan yang mau taat meski prosesnya menyakitkan. Kadang kita ini berpikir bahwa itu hasil pelayanan kita, padahal buah terbesar itu justru adalah karakter yang Tuhan bentuk selama kita ini melayani. Jadi ketika kita lelah dalam pelayanan, ingat, Tuhan ini tidak meminta kita kuat, Dia ini meminta kita untuk taat. Dan setiap biji yang jatuh di dalam tangan Tuhan akan berbuah jauh lebih banyak daripada yang kita bayangkan. Untuk tema yang selanjutnya ini Christian Friendship on Campus, yang dibawakan oleh Bunda Eta dengan ayat pokoknya Ibrani 10 ayat 19 sampai 25. Bunda Eta berkata pada kita, bertanya, pernahkah sih kamu itu berada di tengah keramaian kampus tapi tetap merasa sendirian? Punya banyak kenalan tapi nggak punya satupun teman rohani. Di Bunda Eta ini mengingatkan, manusia memang bisa sendirian, tapi kita ini tidak diciptakan untuk berjalan sendiri. Jadi Ibrani 10 ini mengajarkan 3 pilar komunitas rohani. Yang pertama ini menghadap Tuhan dengan hati tulus. Artinya relasi kita dengan Tuhan harus asli, bukan pura-pura rohani. Jadi berpegang pada pengharapan, itu yang poin kedua. Jadi kita saling menopang saat iman satu sama lain ini sedang lemah. Poin yang ketiga, saling memperhatikan. Bukan ikut campur loh ya, tapi kita ini peduli. Jadi ketiga pilar komunitas rohani ini disebut spiritual friendship. Jadi teman rohani ini bukan hanya yang diajak nongkrong, diajak main ke sana kemari, tapi yang mengingatkan kita di saat kita ini jauh dari Tuhan. Jadi teman rohani bukan hanya yang cuma hadir saat momen seru, saat ulang tahun, saat kita ada acara tertentu, tapi justru yang mendampingi di saat kita juga terjatuh. Jadi tanpa komunitas, iman kita ini bisa cepat lemah. Tapi dengan komunitas, iman ini saling menguatkan. Komunitas seperti apa? Komunitas satu di dalam Tuhan. Jadi jangan menjauh dari persekutuan. Tuhan memakai sahabat seiman ini untuk menjaga langkah kita tetap lurus.
Kita tidak dipanggil berjalan sendiri, tapi kita dipanggil berjalan bersama keluarga rohani. Tema yang selanjutnya adalah One Body in Christ, yang dikhotbahkan oleh Bunda Eta dengan ayat pokok Efesus 4 ayat 1 sampai 6. Jadi kenapa sih gereja ada banyak denominasi, tapi semuanya ini tetap mengaku satu di dalam Kristus? Jadi apa sih itu oikumene? Ini Bunda Eta menjelaskan, kesatuan tubuh Kristus itu bukan soal keseragaman, tapi tentang siapa pusatnya. Jadi Efesus 4 ini mengingatkan bahwa ada satu tubuh, satu roh, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa. Jadi kesatuan tidak berarti semua orang ini sama liturginya, cara ibadahnya, ataupun musiknya. Di kesatuan ini berarti kita punya dasar iman yang sama, yaitu Yesus Kristus. Nah, PMK ini adalah contoh sederhana oikumene dari berbagai gereja nih, berbagai suku, berbagai kebiasaan ibadah. Tetapi satu tujuan kan, yaitu apa? Memuliakan Kristus di kampus. Jadi oikumene ini mengajarkan perbedaan bukan ancaman. Jadi perbedaan itu harmoni jika Kristus pusatnya. Kita ini tidak saling memaksa, tetapi saling melengkapi. Bayangkan ketika orkestra, banyak instrumen, banyak warna suara, tetapi apa? Satu konduktornya, enggak 3, enggak 4 gitu. Nah, begitulah tubuh Kristus. Jadi ikutilah konduktor agung. Siapa konduktor agung kita? Yaitu Yesus. Di saat kita menaruh Kristus di pusat, perbedaan tidak memecah, tetapi memperkaya. Jadi kita berbeda, tetapi kita satu. Tema yang selanjutnya yaitu Walking in God's Plan, yaitu dibawakan oleh Bapak Linson Palindungan Sitompul dengan ayat pokok Yeremia 29 ayat 11. Dia bertanya kepada kita, pernah gak sih merasa hidup kita ini seperti tidak sesuai rencana? Kayak Tuhan itu ubah arah tiba-tiba tanpa penjelasan. Jadi Pak Linson ini bilang, justru disitulah kita diajak percaya, bukan mengatur. Di Yeremia 29:11, bukan ditulis untuk orang yang hidup enak, tapi untuk bangsa yang sedang dibuang. Artinya apa? Rencana Tuhan ini tetap berlaku meski situasi kacau. Terkadang kita ingin cepat sampai tujuan, cepat sukses, cepat menemukan pasangan, cepat selesai kuliah. Tapi Tuhan ini mengajarkan kita untuk bertumbuh lebih dulu daripada sampai. Jadi rencana Tuhan itu bukan hanya tentang apa tujuanmu, tetapi siapa kamu setelah sampai di sana. Jadi Tuhan memakai proses yang panjang untuk memurnikan motivasi, membentuk karakter, menanamkan kerendahan hati, bahkan untuk menyiapkan kapasitas untuk diberkati. Jadi apa artinya? Tuhan ini tidak pernah terlambat. Bahkan jika kamu belum melihat ujung cerita, Tuhan ini sudah memegang seluruh jalan kita. Jadi tetap berjalan, karena setiap langkah ini ada di dalam rencananya. Untuk khotbah yang selanjutnya itu berjudul Strength for the Journey, yang dikhotbahkan oleh Bapak Jaspar Pasudungan dengan ayat pokok Filipi 4 ayat yang ke-13. Di Bapak Jaspar bertanya kepada kita, pernah gak sih capek secara batin? Bukan sekedar capek fisik, tapi capek yang gak bisa dijelaskan. Pak Jaspar ini bilang, Filipi 4 ayat 13 sih bukan ayat untuk orang kuat, tapi untuk orang yang sudah tidak kuat lagi. Segala perkara dapat kutanggung. Ini bukan bicara soal pencapaian besar. Paulus menulis ayat ini saat ia di penjara loh. Saat ia tidak punya apa-apa, saat ia di titik terendah. Artinya, kekuatan sejati bukan hasil motivasi diri, bukan mental baja, tetapi Kristus yang hidup di dalam kita. Jadi ini kita bisa menghadapi banyak sekali penolakan, tekanan kuliah, kegagalan dalam mencapai sesuatu hal, relasi yang hancur, putus, proses yang berat. Bukan berarti kita hebat,
tapi karena Tuhan yang menopang. Filipi 4 ayat 13 adalah ayat tentang ketahanan, bukan keperkasaan. Jadi kalau kamu capek, bilang saja, Tuhan, aku gak kuat, tapi Engkau kuat di dalam aku. Dan itu cukup, karena kekuatan sejati bukan datang dari kita, tapi dari Dia. Selanjutnya ada khotbah berjudul Trusting God in the Unknown, yang dikhotbahkan oleh pendeta saya di GPDI Sukacita, pendeta Mekilengke. Jadi dengan ayat pokok Amsal 3 ayat 5-6. Pendeta Mekki bertanya kepada kita, pernah merasa Tuhan diam? Doa sudah, usaha sudah, tapi arah tetap gelap. Pendeta Mekki berkata, justru di ruang tidak tahu itu iman dilatih. Amsal 3 ayat 5-6 mengajarkan, percaya dengan segenap hati, bukan sebagian. Kemudian jangan mengandalkan pengertian sendiri. Seharusnya akui Dia di dalam segala langkah. Jadi Tuhan tidak memberi semua jawaban sekaligus, karena yang pertama, jika kita tahu semuanya, kita tidak akan belajar percaya. Jika semua jelas, kita tidak butuh iman. Jika semua mudah, kita tidak pernah bertumbuh. Jadi iman bukan berarti mengetahui arah. Jadi iman adalah mengetahui siapa yang memegang arah. Kadang Tuhan ini diam bukan karena tidak peduli. Tuhan diam karena Ia ingin kita belajar berjalan dengannya, bukan di depannya. Intinya, kita boleh tidak tahu rencana Tuhan, tetapi kita boleh yakin, bahkan kita harus yakin Tuhan tahu kemana Ia akan membawa kita. Percayalah, Dia tidak pernah salah jalan. Kemudian khotbah yang lain yang berjudul Stay Faithful in the Process oleh pendeta Mekilengke di Galatia 6 ayat 9. Dia bertanya, pernah gak sih terasa capek berbuat baik? Kayak kita ini sudah usaha tapi hasilnya nihil. Pendeta Mekki ini bilang kesetiaan ini jauh lebih penting daripada hasil yang cepat. Galatia 6:9 berkata, jangan jemu-jemu berbuat baik. Kenapa? Ya karena Tuhan menghargai ketekunan, bukan kecepatan. Kadang hasil tidak muncul cepat karena Tuhan sedang membentuk kedewasaan, karakter, kerendahan hati, dan juga kepekaan rohani. Jadi kesetiaan itu tidak glamor, tidak instan, tidak viral, tapi justru di ruang yang sepi itulah Tuhan bekerja paling dalam. Setia itu tetap berjalan meski tidak ada yang lihat. Setia itu tetap taat meski tak ada yang tepuk tangan. Jadi jangan berhenti. Waktu Tuhan ini tidak pernah salah, dan Ia tidak menutup mata terhadap setiap ketaatan kita. Untuk yang selanjutnya ini ada khotbah berjudul Come as Guests, Live as Family oleh pendeta Benji di Roma 12 ayat 10 dan Amsal 27 ayat 17. Dia bertanya kepada kita, pernah gak sih masuk lingkungan baru dan merasa asing? Mahasiswa baru, tempat baru, komunitas baru. Ini pendeta ini berkata, semua orang memulai sebagai tamu, tapi Tuhan ini memanggil kita untuk menjadi keluarga. Di Roma 12 ayat 10 mengajarkan kasih persaudaraan yang aktif, kasih yang tidak menunggu, tapi mendahului dalam memberi hormat. Di Amsal 27 ayat 17 berkata, besi menajamkan besi. Artinya apa? Kita tidak bisa bertumbuh sendirian. Nah, relasi ini menajamkan kita, menajamkan kepribadian, menajamkan karakter, menajamkan emosi, menajamkan spiritualitas. Apakah memilih teman ini harus hati-hati? Oh, tentunya. Tapi jangan sampai hati-hati ini berubah jadi menutup diri. Tidak apa-apa salah pilih teman di awal. Jadi yang penting jangan berhenti membangun relasi. Karena setiap pertemuan itu adalah kesempatan Tuhan membantu kita. Jadi kita semua ini datang sebagai tamu awalnya, tapi Tuhan ingin kita hidup sebagai keluarga. Tidak ada yang kebetulan, Kristuslah yang mempersatukan kita. Jadi mungkin cukup sekian saja insight dari saya selama mengikuti berbagai ibadah di PMK Telkom University. Terima kasih teman-teman, Tuhan Yesus memberkati.